Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 27 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab Ratapan, pasal 2 ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 14 dan ayat 18 sampai 19. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku. Hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, "Mana roti dan anggur?" Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, putri Sion? Karena luas bagaikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang, ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun membangunkan dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kualitas iman yang sejati. Hari ini dalam bacaan Injil ditampilkan seorang sosok perwira Romawi yang penuh dengan kerendahan hati. Dikisahkan dengan jelas bahwa ia pergi menemui Yesus karena seorang hambanya mengalami sakit lumpuh. Setelah bertemu dan mengutarakan maksudnya, Yesus pun bersedia datang untuk menyembuhkan hambanya itu. Akan tetapi, setelah mendengar kata-kata Yesus, ia pun dengan segala kerendahan hatinya mengakui bahwa ia tidak pantas untuk menerima Yesus dalam rumahnya. Kata-kata dari sang perwira merupakan sebuah pernyataan kerendahan hati dan sikap iman yang besar akan kuasa dan penyelenggaraan ilahi. Oleh karena itu, sebelum menyembuhkan hamba dari perwira itu, Yesus tidak segan memuji sikap iman dari perwira tersebut. Yesus mengatakan bahwa iman sebesar itu belum pernah ia temui, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Sikap iman yang besar disertai dengan kerendahan hati telah mengantar perwira tersebut kepada sebuah anugerah terbesar di dalam hidupnya. Apa yang ia imani dibalas dengan kasih Allah yang besar. Ia sungguh mengalami kasih Allah yang begitu besar di dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam setiap perayaan Ekaristi, kata-kata dari sang perwira ini sering kita ucapkan, yaitu, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya." Belajar dari sikap iman sang perwira, kita diajak menghayati dengan sungguh akan iman kita
seraya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan senantiasa membuka hatinya kepada kita, asalkan kita mau datang dan merendahkan hati kita di hadapannya. Tuhan mencintai kita dengan hati yang terbuka. Semoga demikian. Amin.